sistem manajemen perpustakaan yang akan memenuhi mata kuliah struktur data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kartini Spoutar dengan NIM 2501167 dengan teman saya bernama Sumisyai dengan NIM 25012113. Nama saya Trisnawati Jaya dengan NIM 250121180. Nama saya Stefan Sulase dengan NIM 250121188. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada program kami Sistem Manajemen Perpustakaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan tujuannya. Yang pertama, latar belakang. Perpustakaan yang dikelola secara manual sering menimbulkan banyak masalah, seperti pencatatan yang lambat, pengembalian dan peminjaman buku yang tidak teratur. Untuk itu, kita membutuhkan sistem manajemen perpustakaan agar perpustakaan dapat terstruktur dan efisien. Dan yang menjadi tujuannya adalah yang pertama, untuk mengelola data buku menggunakan array. Yang kedua, untuk mengatur proses peminjaman menggunakan QQ. Dan yang ketiga, untuk menyimpan riwayat peminjaman menggunakan stack. Yang keempat, untuk mempermudah pencarian buku yaitu menggunakan BST atau Binary Search Tree. Oke guys, di sini langsung saja kita bahas untuk kode program sistem manajemen perpustakaan. Di sini dapat kita lihat, kita pertama membuat kelas buku menggunakan coding def init self id buku dan judul buku. Oke, kita masuk ke binary search tree atau BST. Di sini ada dua kelas, yaitu kelas node dan kelas BST. Di sini terdapat di kelas node self buku, self like, self write. Di kelas BST terdapat self wrote, def insert, if buku, id buku, dan else root dot write, return root, def tambah buku, def search, and def cari buku. Dimana di sini kita akan mencari buku nantinya. Untuk sistem perpustakaannya yaitu kelas perpustakaan, def init, self daftar buku, self antrian, self riwayat, dan self BST. Di sini kita masuk ke program pertama yaitu menambahkan buku. Di sini kita akan disuruh nanti memasukkan ID buku dan memasukkan judul buku. Maka jika kita sudah memasukkannya, buku berhasil ditambahkan. Dan kita masuk ke program kedua yaitu menampilkan buku. Di sini kita akan, jika daftar buku belum ada, maka akan muncul belum ada buku. Jika daftar buku sudah ada, maka daftar buku terdaftar. Di sini kita akan mencari buku menggunakan BST. Di sini def cari buku dengan memasukkan ID buku yang ingin kita cari. Jika hasilnya ada, maka buku ditemukan. Jika tidak, maka buku tidak akan ditemukan. Di sini kita akan program ketiga yaitu meminjam buku menggunakan QQ. Nah, untuk meminjam buku kita akan memasukkan nama peminjam dan judul buku yang akan dipinjam, dan dia akan dimasukkan ke peminjam dan masuk antrian. Di sini juga ada proses peminjaman. Di sini akan dimasukkan ke antrian, terus diproses, peminjaman diproses dan meminjam. Jika tidak, maka tidak ada antrian. Di sini kita akan membahas lagi pengembalian buku menggunakan stack. Pertama, buat dulu judul buku yang ingin dikembalikan. Setelah itu, jika judul buku sesuai, maka pengembalian berhasil dicatat. Jika tidak sesuai, maka belum ada riwayat pengembalian. Menu utamanya yaitu
1. Tambah buku, 2. Tampilan buku, 3. Cari buku menggunakan BST atau binary search tree, 4. Tambah antrian peminjaman menggunakan QQ, 5. Proses peminjaman, 6. Kembalikan buku menggunakan stack, 7. Menampilkan riwayat pengembalian, dan yang terakhir yaitu keluar, dan program akan selesai jika 1. Tambah buku, 2. Tampilkan buku, 3. Cari buku, 4. Peminjam buku, 5. Proses peminjaman, dan 6. Pengembalian buku, dan 7. Tampilkan riwayat, dan yang terakhir program selesai. Tanpa berlama-lama kita jalankan di command prompt. Yang pertama kita klik D dan titik 2, enter, ketik CD dir, klik enter, dan kita masukkan nama program kita tadi yaitu project.py. Kita enterkan. Ini dia hasil yang kita buat tadi, di mana sistem manajemen perpustakaan itu terdiri dari menambahkan buku, menampilkan buku, mencari buku, dan menambahkan antrian peminjaman, serta proses peminjaman dan kembalikan buku, serta menampilkan riwayat pengembalian, dan yang terakhir kita keluar. Yang pertama kita menambahkan buku dulu ke dalam program yang akan kita klik 1 dan klik enter. Kita memasukkan ID buku terlebih dahulu, contohnya ID-nya nomor 12. Kita enter. Kita masukkan judul bukunya, contohnya struktur data. Struktur data. Kita enter. Di sini kita dapat melihat pilihan menu 1 yaitu ID buku nomor 12 dan judul buku struktur data, dan buku berhasil ditambahkan. Sekarang kita melihat tampilan buku. Klik nomor 2. Klik enter. Nah, di sini kita lihat daftar buku yang pertama 12, ID 12, dan judul bukunya struktur data. Kita mau mencari buku. Kita klik nomor 3. Enter. Masukkan ID buku yang dicari. ID bukunya nomor 12. Enter. Di sini dapat kita lihat buku ditemukan dengan ID 12 dan judul buku struktur data. Sekarang kita mau menambahkan antrian peminjaman. Kita klik nomor 4. Nama peminjam, contohnya saya sendiri yaitu Kartini. Kita klik enter. Judul buku yang ingin dipinjam, contohnya struktur data, karena saya sangat bahagia dengan pelajaran struktur data yang sangat menyenangkan. Buset dah. Kita enterkan. Nah, di sini dapat kita lihat nama peminjam yaitu Kartini, judul buku struktur data, dan status peminjam masuk antrian. Kita lihat proses peminjamannya dengan mengklik nomor 5 lalu enter. Setelah itu kita lihat di sini peminjam diproses, Kartini meminjam buku struktur data. Oh, sangat bagus. Kita lihat untuk pengembalian bukunya. Kita klik nomor 6. Enter. Judul buku yang ingin dikembalikan, yang kita pinjam tadi struktur data, ya jelas kita kembalikan buku struktur data, bukan jadi matematika. Itu sangat tidak masuk logika. Oke, kita buatkan struktur data. Enter. Nah, di sini kita lihat judul buku yang dikembalikan struktur data. Pengembalian berhasil dicatat. Sudah dicatat ya guys ya. Nah, kita lihat untuk menampilkan riwayat pengembalian. Kita klik nomor 7, kita enter. Oh, di sini sudah kita lihat riwayat pengembalian dengan menggunakan stack, yaitu buku struktur data sudah dikembalikan. Dan yang terakhir, setelah dimulai tadi dari menambahkan buku,
Setelah kita mulai dari pilihan 1 menambahkan buku, kita masuk ke menampilkan buku, kita masuk ke cari buku, kita masuk ke tambah antrian dan proses peminjaman dan mengembalikan buku, serta kita tampilkan riwayat pengembalian untuk bisa terpercaya dan terjamin. Kita langsung saja ke menu keluar dengan mengklik angka 0. Kita enter. Program selesai. Kita sudah selesai melaksanakan proses sistem manajemen perpustakaan di perpustakaan. Maka sedikit dan banyaknya kekurangan yang saya sampaikan melalui ketikan maupun pembicaraan, saya terlebih memohon maaf. Saya akui saya jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Semoga codingan ini dan program ini dapat bermanfaat untuk saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Oke, yang menjadi kesimpulannya adalah sistem manajemen perpustakaan menggunakan array, stack, QQ, dan BST dapat membantu pengelolaan data lebih cepat, efisien, dan terorganisir. Sekian dan terima kasih. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you. Love you.